Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Belajar, di mana di sini merupakan tempat kita berbagi ilmu, terutama ilmu pendidikan Al-Qur'an. Adapun hari ini yang akan kita bahas adalah materi tentang hukum ilmu tajwid, hukum mim mati atau mim sukun. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Ahmad Yani. Bapak di sini mengajar mata pelajaran pendidikan Al-Qur'an. Baik, kita memasuki materi pertama tentang hukum mim mati atau sukun. Di dalam ilmu tajwid ada beberapa bagian hukum yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran. Yang kita bahas hari ini adalah tentang bunyi bacaan hukum mim sukun atau mim mati. Mim sukun atau mim mati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada idgham mutamasilain. Yang kedua ikhfa syafawi. Dan yang ketiga ijhar syafawi. Baik, yang pertama, apa itu idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain adalah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun mati ke dalam huruf berikutnya yang berbaris hidup dan menjadikan huruf yang berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutkannya. Maksudnya apa? Jadi ketika huruf mim mati bertemu mim, cara membacanya itu dibaca secara dengung. Bibir atas dan bibir bawah itu rapat. Baik. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah membaca huruf yang sifatnya antara ijhar dan idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada huruf pertama. Maksudnya apa? Ikhfa syafawi ini artinya dibacanya bunyi mim sukunnya itu dibaca secara samar-samar atau antara bibir atas dan bibir bawah menyentuh, tapi masih bisa udara yang memasuki kedua bibir tersebut. Nanti kita berikan contoh masing-masing selanjutnya. Kita bahas dulu secara pengertian. Oke, yang ketiga, ijhar syafawi. Ijhar syafawi adalah mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya, tempat keluarnya tanpa dengung. Nah, jadi ijhar syafawi di sini adalah bunyi bacaan mim sukun. Ketika mim sukunnya mati, maka bunyinya dibaca secara jelas. Baik, kita langsung masuk ke contoh masing-masing hukum mim sukun. Yang pertama, idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain tadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat di depannya, maka cara membacanya adalah dibaca dengan dengung. Nah, adapun contohnya nih, kita lihat contohnya. Anfusihim min, di mana dengungnya? Dibaca dengungnya adalah ketika bunyi mim sukun bertemu huruf mim. Berapa harokat? 1 alif 2 harokat. Bapak ulang. Anfusihim min, him min, didengung bunyi mim sukun bertemu huruf mim, disebut dengan idgham mutamasilain. Yang kedua, ikhfa syafawi. Apa tadi itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu tadi adalah ketika bunyi mim sukunnya itu tadi dibaca samar-samar. Huruf apa yang ditemuinya? Yaitu huruf ba. Nah, cara membacanya, wa ma hum bi kharijin. Di mana sama-samarnya? Bunyi mim sukun bertemu huruf ba.
Caranya, ketika kita melafalkan hum-nya ini bibirnya di antara dua bibir. Kalau kita ibaratkan itu ada tisunya masih bisa nempel di bibir. Artinya tidak terkentup semuanya mulutnya. Masih bisa ada sela-sela udara yang bisa masuki. Bapak ulang. Wa ma hum bi kharijin. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita masuk hukum ijhar syafawi. Apa itu ijhar syafawi? Ijhar syafawi itu tadi adalah ketika bunyi huruf mim sukun bertemu dengan huruf ijhar syafawi. Nah, di sini sudah ditampilkan huruf-huruf ijhar syafawi. Cara mudah mengingatnya, kalian cukup ingat huruf yang sebelumnya tadi. Ada idgham mutamatsilain, ada ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu mim, idgham mutamatsilain. Kalau mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Nah, sedangkan selain mim mati bertemu selain dua huruf tadi. Artinya banyak nih huruf ijhar syafawi dari alif, ta, sa, jim, ha, kha, za, da, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim. Waw, ha, hamzah, ya. Nah, maka itu tadi disebut dengan hurufnya ijhar syafawi. Oh ya, tadi Bapak sebut huruf mim, bukan mim ya. Kalau mim tadi huruf mim sukun bertemu mim, hukumnya idgham mutamatsilain. Yang ini adalah huruf nun ya, nun berarti ijhar syafawi. Oke, contohnya ini sudah ditampilkan. Yang sini Bapak tampilkan hanya satu contoh, misalnya warasakum ardoktum wa diyarahum wa amwalahum. Nah, bunyi rohum, humnya di sini bunyinya dibaca jelas, jangan dengung dan jangan samar. Baik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang bunyi hukum mim sukun. Nah, jadi pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Mudah-mudahan dengan kita rajin belajar, kalian pasti semangat belajarnya, terutama membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.